Perhitungan di cermin datar itu sebenarnya lebih sederhana ketimbang di cermin lengkung maupun di lensa. Tetapi perhitungan di cermin datar ini itu membutuhkan matematika sebenarnya. Karena terkait beberapa soalnya itu terkait dengan sifat-sifat kesebangunan. Jadi kalau kita bilang tentang rumus untuk menghitung sebenarnya nggak ada, karena pada prinsipnya jarak daripada bayangan ke cermin itu sama dengan daripada jarak benda ke cermin. Cuma posisinya berlawanan. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu katakanlah ngaca di bagian depan di sini, maka dia akan muncul bayangan itu di sisi satunya pada jarak yang sama. Saya nggak bisa gambar, jadi jangan marah ya, gambarnya jelek. Ini adalah bendanya, ini adalah bayangannya. Jadi letak daripada bayangannya itu sama dengan minus X. Dimana kalau kita bicara tentang cermin datar, sifat daripada bayangan yaitu adalah maya sama besar dan tegak. Matematika apa yang dibutuhkan untuk perhitungan di cermin datar? Ini aja, pada saat pas di kelas 9, kalau misalkan kita punya dua garis yang sejajar seperti ini ada A, ini ada B, ini C, ini D, ini E, ini F. Jadi kan kita punya dua segitiga yang sebangun. Sudut ini kan sama dengan sudut ini. Terus kemudian sudut ini kan sama dengan sudut ini. Sudut ini untuk segitiga yang kecil sama dengan sudut bintang itu untuk segitiga yang besar. Jadi kita punya rumus kesebangunan yaitu adalah A dibagi sama A plus B sama dengan C dibagi D sama dengan E dibagi sama E plus F. Atau kalau kita berbicara tentang sisinya aja, kita bisa tulis A per B sama dengan E per F. Ini rumus yang dipakai. Kadang-kadang dipakai, kadang-kadang nggak dipakai. Jadi, kita mulai dengan perhitungan di cermin datar. Dua buah cermin datar membentuk sudut 135, seperti itu. Sebuah sinar datang pada cermin 1 dengan sudut 30 derajat. Dengan sudut 30 derajat terhadap cermin 1, tentukanlah sudut datang pada cermin 2. Jadi di sini kita harus gambar. Hukum pemantulan pada cermin datar, kan dia bilang bahwa hukum yang pertama, kalau misalkan kita punya dua sisi daripada cermin, ada yang namanya sinar datang. Ini adalah sinar datang. Pengertian daripada sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal. Jadi kalau kita mau tahu, kita bikin dulu garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus yang ditarik dari titik sentuh antara sinar datang sama permukaan. Jadi ini adalah garis normalnya. Jadi sinar datang yang berbeda, misalkan saya punya sinar datang seperti ini, garis normalnya beda lagi. Titiknya di sini, berarti garis normalnya ini. Ini garis normalnya. Jadi garis normalnya ada banyak, tergantung daripada titik yang disentuh yang mana. Ini adalah sudut datang. Misalnya di sini saya kasih simbol I. Terus kemudian sudut pantulnya sama. Ini R. Jadi dalam hal ini sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah ini sinar pantul. Jadi ini sinar pantul, sinar datang, ini sudut datang, ini sudut pantul. Jangan kecampur-campur ya. Jadi ada sinar maupun ada sudut. Di sini kalau misalkan kita mau gambar, dia akan muncul pemantulan dari dua sisi. Yang pertama dipantulkan terhadap cermin 1. Jadi kalau misalkan kita gambar, di sini kita punya gambar daripada garis normal. Saya gambar garis normalnya seperti ini. Jadi kita cari sudut datangnya berapa. Ini kan siku-siku. Jadi sudutnya ini adalah 60. Dia akan dipantulkan lagi 60, arahnya ke sisi satunya. Jadi kita gambarnya akan seperti ini. Nggak persis ya, bikin sendiri ya kalau misalkan mau bagus ya. Sudutnya 60. Nah, di sini berarti sudutnya 30 kan? 30. Ini ada sudut 135, berarti kita bisa mencari sudut yang ini kan? 30 ditambah 135 berarti 165, berarti ini sudutnya 15. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu sudut datang terhadap permukaan cermin yang kedua, berarti yang dimaksud dengan sudut datang adalah ini.
Yang ini sudutnya. Berarti sudutnya adalah 75. Pantulnya berarti ke sono. Dan ini sudutnya juga 75. Jadi jawabannya udah cocok ya. Jadi kita harus gambar sampai kita bisa mencari apa yang dimaui dia. Tujuannya adalah sudut yang dibentuk yang B, yang A udah selesai. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap cermin 1. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap cermin 1 itu yang ini. Ini sinar datang cermin 1. Terus kemudian dengan sinar pantul cermin 2. Ini adalah sinar pantul daripada cermin 2. Berarti yang diminta dia itu adalah sudut yang ini. Nih, sudutnya berapa? Ya udah tinggal kita cari kan sudutnya di mana. Ini kan di sini kan 60. Ini kan 60, berarti kesimpulannya di sini 60 dong. Ini 60. Terus kemudian di sini kita punya 75, berarti di sini adalah 30. 60, 30, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Berarti ini 180 dikurangi 60 yang ini. Terus kemudian dikurangi lagi dengan 30 yang ini. Berarti hasilnya adalah 90. Itu masih gampang. Yang berikutnya, sepasang cermin yang panjangnya 1,5 meter, berarti maksudnya adalah 150 cm, 150 cm, dipasang berhadapan dengan jarak 20 cm, seperti pada gambar. Jika diketahui sudut tangan theta adalah 3/4, mungkin buat Anda yang belum tahu tentang perbandingan daripada tangan, kalau misalkan kita punya segitiga, di sini segitiga, ini dinamakan sebagai bagian depan. Yang di depan sudut maksudnya. Yang di depan sudut siku-siku itu namanya bagian miring. Yang ini bagian samping. Kalau kita hanya berbicara tentang tangan theta, mungkin nanti pada saat 1 tahun ke depan atau 2 tahun berikutnya, Anda akan belajar tentang perbandingan trigonometri, ada perbandingan sin, ada perbandingan cos. Nah ini kita hanya berbicara yang tangan. Tangan itu adalah perbandingan untuk bagian depan dibagi sama bagian samping. Jadi kalau misalkan kita punya gambar seperti itu, ini sudut theta, berarti ini sudutnya theta lagi kan ya. Jadi kalau misalkan tujuannya mau nyari tahu berapa kali sinar mengalami pemantulan, jadi kita gambar yang bentuknya seperti itu. Ini 150 cm. Sini kita tahu 20 cm. Ini adalah 20. Jadi pada saat sinar yang pertama, gambarnya seperti ini. Berapa kali sinar akan mengalami pemantulan? Berarti ini pemantulan yang pertama dong, karena ini kan kena pertama kali. Ini pemantulan yang pertama. Terus kemudian dia mantul ke sana. Nah, di sini dia kasih tahu sudutnya, ini mantul, ini ada sudutnya theta, ini di sini ada angka 20. Nah, kita harus tahu ini tuh berapa. Cari dulu. Caranya nyari dari perbandingan, dia kan kasih tahu tangan tetanya, saya deketin aja ya. Di sini dia ada deketin, ada theta, dia ngomong tangan, ini kan bagian depan. Berarti 3-nya di sini, 4-nya di sini. Terus kemudian kita bikin perbandingan. Saya tulis di sini apa ya? X misalnya. Jadi tulis perbandingannya saya tulis di sini X. Terus kemudian di sini 20. Ini adalah komponen daripada segitiga yang atas, yang ini. Terus kemudian X itu berarti di depan sudut theta kan? Di depan sudut theta berarti ini di depan sudut theta kan 3. 20 itu berada di sisi samping karena ini adalah yang sinarnya ini adalah sisi miring. Berarti sisi sampingnya di sini adalah 4. Dikecilin, dibagi 4, berarti X-nya ketemu 15. Nah, kalau dia X-nya ketemu 15, berarti kita cari tahu jumlah intervalnya berapa. Kalau kita mau nyari tahu jumlah interval, berarti sama dengan 150 cm, karena panjang dari sini sampai ke ujung sono itu adalah 150, dibagi sama satu interval. Satu interval itu 15, berarti jumlahnya semuanya itu adalah 10 interval. 10 interval itu berarti maksudnya ini. Ini kan satu interval.
Terus kemudian ini ke sini lagi. Ini satu interval lagi. Saya gambar di sini. Ini satu interval. Ini satu interval. X lagi. Terus kemudian satu interval lagi. Ke sono. Dan seterusnya. Ini satu interval lagi. Nah, karena jumlahnya adalah 10 interval, kalau kita mau nyari tahu jumlah pemantulan, berarti caranya adalah jumlah interval ditambah sama 1. Jumlah pemantulan berarti sama dengan jumlah interval 10 ditambah sama 1. Kenapa gitu? Gara-gara 1 yang pertama ini loh. Berarti ada 11 kali pemantulan. Jadi caranya kayak gitu. Soal berikutnya. Pada suatu ruangan panjangnya 4, tingginya 3. Sebuah cermin datar yang tingginya 0,6 tergantung pada salah satu ujung dinding dengan ujung terbawah cermin 1,3 meter dari lantai. Berapakah tinggi mata dari lantai dan jarak mata dari cermin agar seseorang dapat tepat melihat keseluruhan dinding yang ada di belakang cermin itu? Nah, ini agak susah. Oke, saya gambar dulu dengan pen warna yang dia itu nggak terlalu terang. Ya udah, biru bolehlah. Biru. Oke. Saya gambar agak besar. Gambarnya seperti ini. Ini ruangannya. Nah, terus kemudian cerminnya. Cerminnya berarti 60 cm ya. Ini 60 cm. Ini. Dan ujung dinding terbawah 130 cm. Terus ruangannya 4 meter. Berarti dari sini ke sini 4 meter. Ini tingginya 3 meter. Ini juga ya. Ini 4 meter. Cerminnya saya gambar pakai warna berbeda. Warna agak gelap. 130. Jadi kira-kira di sini. Terus kemudian cerminnya itu sendiri 60 cm. Sini. Ini cerminnya ya. Jadi ini itu adalah 130. Ini ke sini 130. Terus kemudian ini sendiri itu adalah 60. Tujuannya mau nyari tahu berapakah tinggi mata dari lantai dan jarak mata dari cermin. Tinggi mata dari lantai, jadi kalau misalkan saya gambar, tujuannya agar dia bisa melihat keseluruhan dinding. Jadi di sini matanya, berapakah tinggi mata dari lantai. Jadi tujuannya mau nyari tahu, saya gambar di luar aja biar nggak berantakan. Jarak mata dari cermin, jadi mau nyari tahu ini X-nya. Jadi yang kita lakukan adalah kita ini gambarnya nggak 100% bagus ya. Jadi nanti akan menyesuaikan. Saya gambar untuk sinar-sinarnya. Kalau si mata ini mau melihat daripada sinar yang dari ujung sebelah bawah, kalau dia mau melihat ini, berarti seharusnya ada sinar datang yang asalnya dari bawah, bendanya berarti yang ini, ada sinar kayak gini. Dan kalau kita gambarnya itu sinar datangnya gini. Ini sinar datang, ini sinar pantul masuk ke mata, terus kemudian di sini sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Jadi kita sebenarnya harus gambar cukup bagus. Jadi harus dikira-kira posisinya di mana. Terus kemudian untuk melihat ujung yang sebelah atas berarti menggunakan cermin yang ujung atas. Kalau misalnya dia mau melihat ujung yang atas ini, berarti harusnya ada sinar yang masuk ke matanya dia yang asalnya itu dari benda. Dan bendanya itu di ujung atas daripada dinding di belakangnya dia. Gambarnya seharusnya seperti itu. Jadi ada sinar datang yang dari atas, terus kemudian ada sinar pantul masuk ke matanya dia. Dimana sudutnya ini sama dengan sudutnya ini. Nah, sekarang kita bisa bikin perhitungannya.
Apa yang kita bisa cari? Di sini adalah 3 meter, berarti adalah 300 cm. Kita bisa memanfaatkan kesebangunan daripada segitiga ini. Nih. Dengan memanfaatkan sifat yang sebelumnya, itu kalau misalkan lupa, silahkan lihat ke depan. Jadi kita bisa mencari untuk yang ini, yaitu adalah 60. 60 itu yang cermin dibagi sama 300 sama dengan jarak dari sini ke sini dibagi ini ke sini. Jadi X dibagi dengan X ditambah sama 4 meter. Atau X-nya itu saya biarin dalam meter, sementara 60 sama 300-nya dalam senti. Ini dicoret sama ini, 5 kali silang, X ditambah sama 4 sama dengan 5X. Berarti 4X sama dengan 4, X sama dengan 1 meter. Berarti jarak dari mata ke cermin itu adalah 1 meter. Kemudian untuk perhitungan yang tinggi mata, saya pakai warna merah. Di sini kita bisa memanfaatkan segitiga yang ini. Nih segitiganya. Jadi kalau misalkan saya tulis di atas, 130 dibagi sama Y, karena ini adalah Y, dari sini mau ke sini, dibagi Y sama dengan ini ke sini, 4, dibagi sama 4 tambah X. 4 tambah X. Jadi, saya tulis dulu, karena X-nya kan sudah dapat, 4 bagi 5, berarti Y-nya ketemu. 130 dikali sama 5 dibagi 4. Jawabannya adalah 162. 162,5 cm. Itu adalah tinggi dari mata ke lantai. Nah, jadi sangat membutuhkan gambar ya untuk perhitungan-perhitungan di cermin datar. Yang berikutnya, agak susah sedikit. Suatu sinar cahaya membuat sudut 35 terhadap normal suatu cermin datar. Jadi kalau misalkan saya gambar agak gede. Di sini saya punya bidang. Ini seperti ini. Terus kemudian dia ada garis. Saya gambar pakai warna hitam aja kali. Saya pakai beberapa warna agar supaya jelas. Suatu sinar cahaya membuat sudut 35 terhadap arah normal. Jadi saya gambar seperti ini, agak gede aja. Terus kemudian saya bikin normal. Ini garis normal. N. Ini sudutnya adalah 35. Ini sinar datang. Berarti jika cermin diputar membuat sinar datang, berapakah sudut putar dari sinar pantulnya? Berarti saya harus gambar dong sinar pantul yang pertama. Jadi sinar pantul yang pertama, kalau misalkan saya gambarnya kayak gitu. Ini sinar pantul daripada yang pertama, ini sudutnya 35. Dah. Nah sekarang kita harus bikin jika cermin diputar dengan sudut 5 derajat, sehingga membuat sinar datang menjadi 40, berarti kita harus putar kemana? Kita harus putar sehingga sudut daripada garis normalnya itu menjadi lebih gede. Kalau misalkan saya bikin di sebelah sini, ini saya titik-titik dulu ya. Kalau saya cerminnya saya ubah ke sebelah sini, terus kemudian dia lari ke sono, itu nggak mungkin karena sudutnya jadi lebih kecil. Jadi seharusnya bukan seperti itu. Kalau misalnya kita mau nyari yang sudutnya jadi 40, berarti kita harus bikin, saya gambar lagi baru. Harusnya kita gambar cerminnya sekarang seperti ini. Nih.
dia berubah 5 derajat. Jadi ini dari sini pindah ke sono 5 derajat. Saya nggak tulis ya, dari sini ke sini 5 derajat. Sehingga normalnya juga berubah 5 derajat. Jadi di sini kita punya normal yang baru. Gambarnya seperti ini. Ini adalah normal yang baru. Dari normal ke normal yang baru itu adalah 5 derajat juga. Nah sekarang sudut datangnya jadi 40. Saya gambar pakai warna berbeda. Ini sekarang sudutnya jadi 40. Ya. Nah, sekarang kita bisa menggambar sinar pantul yang baru. Sinar pantul yang baru berarti harusnya 40 juga kan terhadap normal yang baru. Jadi kalau misalkan kita gambar, harusnya gambarnya seperti ini. Ini pantul yang baru. Pantul yang baru berarti sudut dari sini ke sini itu harusnya adalah 40. 40. Nah, sekarang tujuan soalnya apa? Berapakah sudut putar daripada sinar pantulnya? Jadi kita diminta untuk mencari dari sini sampai ke sini. Ini berapa? Berapakah sudut putar daripada sinar pantulnya? Jadi kalau kita nyari ya kita cari yang ada. Ini 40 tambah 40, 80. Ini 35, 35, 70. Berarti ini 10 dong harusnya. Jadi jawabannya adalah 10 derajat ya. Kalau kita gambarnya bagus, nggak susah lihatnya. Tapi kalau misalkan gambarnya berantakan ya susah. Itu adalah untuk perhitungan-perhitungan di cermin datar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.